Dipersembahkan oleh, didukung oleh Nah, silakan Ustaz duluan. Ya saya duluan, kalau kau duluan berdosa. Makanya Ustaz Tabe Saya Ustaz toh. Tabe silakan Ustaz. Duduk Ki. Makasih banyak. Nah, di sini kan lebih enak Pak Ustaz ngobrolnya. Banyak sekali memang spot yang bagus di Intercontinental Bali Resort ini. Ya, Ini pemandangannya enak. Sejuk. banyak Ini, kolamnya dan tema kali ini memang sangat penting kita kemukakan. Iya, betul Pak Ustaz. Penting kita uraikan ini Rip. Iya Pak Ustaz. Sebab ini lagi banyak ini kekerasan. Ada bom di Makassar. Iya. Ya, ada isu-isu teroris mulai bangkit lagi, ya. Itu Tapi ketahuilah bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Maka tidaklah sepantasnya menjas satu agama sebagai agama teror. Tidak ada. Semua agama mengajarkan tentang kedamaian. Namanya agama. Tahu jak itu agama? Agama. Apa artinya itu agama? Pedoman hidup. Pak. Tidak. Tidak. Gama, kacau. Artinya agama tidak kacau. Tidak Itu kacau. agama dari bahasa Sanskerta itu agama. Tidak, gama, kacau. Agama tidak kacau. Berarti kalau ada orang meyakini agama, dia merasa bagus agamanya, tapi menimbulkan kekacauan, sesungguhnya dia belum paham soal agama. Apalagi Islam. Ya, jangan sampai kita selalu berkata ini Islam agama sempurna, agama yang paling ideal, tapi prakteknya kadangkala ada orang yang menunjukkan radikal dan lain sebagainya. Tapi ingat, sekali lagi saya tegaskan. Iya. Islam bukanlah agama teror. Islam bukanlah agama radikal. Kalau mau melihat Islam, jangan lihat pengikutnya. Jangan lihat orangnya. Iya. Tapi lihat konsepnya. Konsepnya. Kalau mau melihat Islam paripurna, Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, contoh. Jadi Rasulullah itu sebagai prototipe begini loh Islam. Iya. Ya, jadi kalau mau lihat Islam itu bagaimana prakteknya, lihat Rasulullah. Sampai Aisyah menjelaskan Muhammad itu adalah Quran berjalan. Nah, turun sedikit dari Muhammad, sahabat Nabi. Tahu itu sahabat? Sahabat Nabi, ya. Bukan tetanggamu. Bukan, Mas. Bukan teman gaulmu ya. Sahabat adalah syaratnya satu, hidup sesama dengan Nabi. Oh iya. Toh? Ada sesama Nabi, belum tentu dia sahabat. Syarat kedua muncul, bertemu dengan Nabi. Bertemu dia. Nah, Iya. ada bertemu dengan Nabi, belum tentu sahabat. Maka muncul syarat ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang bertemu seumuran sama Nabi, ketemu dengan Nabi, Abu Jahal. Tidak boleh disebut sahabat, karena dia tidak beriman kepada Nabi. Ada lagi beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi, sesaman dengan Nabi. Belum tentu dia sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia matinya tidak tetap beriman kepada Nabi. Siapa dia? Seperti Abdullah bin Ubay. Itu awalnya beriman kepada Nabi. Tengah-tengahnya murtad, kembali ke agama nenek moyangnya. Maka dia tidak boleh disebut sahabat. Jadi ingat baik-baik ya. Pemirsa juga sering menyebut sahabat Nabi. Tapi kita tidak tahu bagaimana sahabat Nabi. Hidup sesama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Jadi kalau mau lihat tata laksana Islam yang kafah, yang betul-betul sesuai dengan Quran, Nabi. Kemudian dibawanya Nabi sahabat. Dibawanya lagi tabi'in. Dibawanya lagi tabi'in. Nah ini kita lihat. Nah kalau kita lihat bicara tentang ukhuwah wataniyah, hubungan kepada sesama umat beragama, itu banyak sekali sejarah-sejarahnya dalam Islam. Iya Pak Ustaz. Coba lihat ketika pembebasan kota Mekah. Jadi tidak betul kalau dikatakan penaklukan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah.
Pembebasan dari apa? Pembebasan dari perbudakan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari penyembah berhala. Masuk. Maka waktu itu bos, bayangkan Rip. Iya. Nabi lahir dan besar di Mekah. Lalu diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di antaranya. Kemudian datanglah Nabi dengan bala tentara yang besar. Gagah perkasa. Waktu itu kira-kira kalau bahasa kita sekarang mayoritas. Ya, kalau diangkakan penduduk Mekah yang kafir Quraisy itu hanya misalnya 10. Datang Nabi dengan 100 orang. Rombongan. Oh kan gagah perkasa kita ini. Bayangkan kalau Arif sudah diusir. Lalu datang bawa pasukan yang banyak. Kira-kira apa bilang? Mana mau kau semua itu yang rewa-rewa dulu? Kurang ngajar kau semua, aku pernah kau itu nggak? Mana semua mau yang pernah kau kejar-kejar saya? Panrak memang mau kau. Upatapas aku tuh. Kalau orang di Makassar tuh. Iya. Tapi kan kami tidak. Kami datang bukan untuk menghancurkan. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, kami berikan perlindungan. Oh, iya. Coba. Itu Nabi diusir. Tapi datang bukan balas dendam. Masya Allah. Banyak lagi kisah-kisah yang kita bisa lihat. Bagaimana ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi ini lagi perlu tahu Rip. Iya. Nabi namanya Rasulullah. Wafat Rasulullah diganti oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Iya. Belajar tungku sejarah bos. Makanya- Kau tidak beleng-beleng. Makanya saya di sini belajar, Pak Ustadz. Jantung komodus. Ya, itu? Nah, sudah. Nabi diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Iya. Nah, Abu Bakar Siddiq itu gelarannya apa? Khalifah Rasulullah. Ya, wafat Abu Bakar 3 tahun memimpin diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gelarnya bukan Khalifah Rasulullah, tapi apa gelarnya? Amiral Mu'minin. Pemimpin orang Islam. Nah, ketika ekspansi, kalau bahasa kerennya tuh, perluasan wilayah. Ya, mulailah Islam disebarkan ke negara-negara tetangga, kira-kira kalau sekarang negara-negara tetangga. Iya. Nah, Abu Bakar memperluas sayapnya. Pembebasan dari, bukan penaklukannya, bukan perang untuk menguasai, tapi membebaskan dari sembah berhala, membebaskan dari perbudakan, mengajarkan kepada persamaan hak. Iya. Nah, dikuasailah kerajaan waktu itu, bala bentara tentara yang sangat besar saat itu, namanya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Kerajaan besar itu di Irak, Iya. Persia, kemudian di Mesir, Romawi. Dua kerajaan ini besar. Ditaklukkan oleh Islam waktu itu. Dibebaskan oleh Islam. Dengan panglimanya Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid pernah berperang Nabi. Pada saat perang Uhud. Dia di depan. Ya, dia komandannya kafir Quraisy waktu itu. Dia peluncur begitu. Peluncurnya dia, komandannya. Tapi dapat hidayah. Masuk Islam. Alhamdulillah. Maka Khalid bin Walid dijelaskan dalam sejarah. Tidak sejengkal pun anggota tubuhnya yang tidak ada luka karena perang. Masya Allah. Kalau saya ada luka, apa? Jatuh dari sepeda, manjak mangga. Ini Khalid bin Walid, luka panah, luka pedang, busur, banyak perang. Dia menaklukkan, membebaskan dua kerajaan besar ini. Tidak pernah dalam sejarah perjalanan kerajaan yang Romawi dengan Persia. Kerajaan besar waktu itu. Maka ketika sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, bermusyawarah sahabat. Kita apa ini? Negara. Sama tong kira-kira kalau di Makassar. Dia apa ini Dayak. Sama Tamalandrea. Ini kan sudah ditaklukkan ini. Iya. Sudah ini dibebaskan Tamalandrea sama Dayak. Dia apa ini? Ini Irak sama Mesir kita apai? Ada yang usul kepada Umar. Ya Amiral Mukminin. Kita bagi-bagikan ini tanah-tanah ini kepada para tentara yang menaklukkan. Kepada pasukan-pasukan kita. Iya. Ada yang lain, ya kita bagi-bagikan rata saja. Semua tentara kita, pasukan kita, kita kasih semua. Iya. Apa jawabannya? Di kode maki. Atunah selesai iklan dulu. Oh. Semakin menarik ini. Karena saya banyak tahu juga dari Pak Ustadz ini. Karena kan saya belin-belin sedikit Pak Ustadz. Tapi kalau jangan ku belin-belin terus. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Jadi pemirsa,
Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di Das Art on Stage. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih tetap bersama kami di Das Art on Stage. Nah, saya masih penasaran ini Pak Ustadz dengan kisah yang Pak Ustadz tadi ceritakan. Bisa dilanjut Serasi mungkin. bagus. Serasi bagus. Seperti bajumu. Ih, makasih Selalu banyak. tuh saya lihat serasi dengan maskermu. Nah, beta-beta tuh artis kakak kuliah. Kalau saya juga mau kayak Pak Ustadz, dari putih, di atas juga Nah, putih. kayak artis serasi. tos, bos. Kau tahu aja kau artis? Apa itu Pak Ustadz? Ada rumah tidur sembarang. Ya, Pak Ustadz, kiri kanan terbang. Alhamdulillah. Nah gini Ripto, Iya. kita kembali lagi tentang bagaimana Islam itu bukan agama kekerasan dan bukan agama teror. Iya. Coba lihat, kata Umar, tidak boleh. Iya. Kalau kita mengambil tanah-tanah mereka, tentara-tentara dan rakyat-rakyat ini yang kita bebaskan, kita ambil, lalu apa bedanya kita dengan penjajah? Tidak boleh. Mereka tetap garap tanahnya, maka waktu itu banyak yang tertarik dengan Islam. Oh, ternyata Islam tidak seperti kerajaan Romawi, tidak seperti kerajaan Persia yang menaklukkan dan harus memaksa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tertarik. Iya. Kita lihat lagi, ketika Palestina telah dibebaskan, ya, Palestina ditaklukkan, kemudian ambil kerajaan oleh Rasulullah Umar bin Khattab, datang Umar. Kalau kira-kira sekarang presiden kunjungan kerja, Wes, kunjungan kerja. datanglah presiden tuh, hebatnya itu kalau presiden kan banyak itu yang kasih macet jalan. Iya. ada yang pegang Banyak sekali bendera. rombongannya tuh, banyak sekali rombongannya kasih, tunda kita 1 jam. Iya. Tahu kan pejabat Indonesia begitu nih, gayaan aja. Gayaan aja. Setengah mati dikasih mobil mewah, dikasih pengawalan baru koruptor. Aduh. Ini Umar bin Khattab memasuki Iya. Palestina. Semua orang bilang, yang mana Umar? Yang mana Amirul Mukminin? Mana presiden di situ? Oh, di center-center. Ternyata Iya. yang ada di situ, orang semua bilang, ini pasti yang di atas unta. Tidak, karena ternyata yang di atas unta itu adalah Aslam. Aslam. Aslam ini ajudannya, pengawalnya Umar. Kenapa bisa dia di atas? Karena dia gantian. Sekian kilometer Umar di atas, sekian kilometer Aslam di atas. Kira-kira ada pejabat Indonesia seperti itu. Dan itu pejabat di Indonesia, biar HP-nya dibawakan juga sama ajudannya. Baru beling-beling. Ajudan pribadi. Nah, ketika masuk ibu kota, Iya. gilirannya Aslam di atas kuda. Semua orang kagum sama Umar. Luar biasa. Nah, pidatolah Umar. Saudara-saudara sekalian, ini perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Rasulullah, Ya. perlindungan dari Amirul Mukminin, dan perlindungan dari seluruh umat Islam bagi saudara-saudaraku yang non-muslim. Kalau bahasa kita sekarang ya. Non-muslim, iya. Bagi kalian yang non-muslim, kami lindungi rumah ibadahmu. Masya Allah. Coba, kami lindungi kalian beribadah. Coba, silahkan jalankan ibadahmu, kami lindungi. Rumah-rumah kalian tidak boleh diganggu. Pekerjaan kalian kami lindungi. Siapa yang mengganggu kalian, maka laporkan kepada Umar. Inilah jaminan keamanan dari kami umat Islam. Coba bayangkan. Maka saya heran kalau ada orang ganggu rumah ibadahnya orang. Iya. Sementara. Toleransi itu deh, Rip, Iya. adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan agamanya. Nah, saya Islam, kita wajib percaya inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Kita wajib percaya itu. Tapi kita tidak punya hak untuk menghina dan memaki agama orang lain. Oh, Saya ulang, perlu saya tegaskan. Iya. Toleransi adalah memberikan kebebasan kepada agama lain untuk menjalankan agamanya. Nah, saya sebagai Islam, Arif sebagai Islam, maka wajib percaya inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah hanya Islam. Itu harus percaya. Iya. Tetapi kita tidak punya hak untuk menghina dan memaki agama lain.
Itu harus ditegaskan itu. Nah, itu contoh kepada para sahabat. Lalu bagaimana Nabi? Coba lihat Nabi. Iya. Ketika beliau hidup, masih 3 kali perang, menang mutlak Rasulullah. Perang pertama, perang Badar, menang mutlak Islam. Perang kedua, perang Uhud. Meskipun 80 sahabat yang wafat, termasuk paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu wafat. Tapi Islam dikatakan menang. Oh, dikatakan menang. Menang. Kenapa menang? Karena misi kedatangannya ini Abu Sufyan dan Khalid, pasukan kafir Quraisy, misinya menguasai Madinah. Menaklukkan Madinah. Tapi alhamdulillah Madinah tetap di tangan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Berarti saya mengatakan menang karena Madinah tetap mampu dipertahankan. Yang ketiga disebut perang Khandaq, yaitu perang Farid. Menang mutlak Islam. Dan semakin banyak jumlah umat Islam waktu itu. Andai saja diangkakan, kafir Quraisy di Mekah 10, orang Islam datang 100. Gagah perkasa. Tapi ketika Nabi ingin berumroh pada waktu itu, 3 kali menang perang, Nabi ingin umroh. Di Hudaybiyah beliau ditahan. Di Hudaybiyah beliau ditahan, dihadang. Datanglah utusannya kafir Quraisy, diwakili oleh Suhail, menawarkan damai. Nabi, para sahabat sudah marah. Dia bilang, kurang ajar, masa nalarang kipi umroh? Perang ya Rasul. Kita sekarang dalam keadaan posisi yang banyak. Kurang ajar mereka. Kalau bahasa kita tuh, cambuk mi saja. Hajar mi lagi. Hajar maki. Tapi Nabi tekoron teko tangan jangan begitu, bos. Tahan sedikit, bos. Umar sudah marah, sudah mau perang. Lalu Umar sampai curhat. Karena Umar kan tidak berani komplain sama Nabi. Umar curhat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kita ini kan benar. Kita ini lagi dalam keadaan banyak. Kenapa sih Nabi begitu? Apa jawaban Abu Bakar? Umar, percaya apa yang dilakukan dan diambil Nabi itu yang terbaik. Dan pada saat itu kafir Quraisy menawarkan perdamaian, damai, dan jangan kau masuk dulu. Rasulullah mengambil apa? Damai. Padahal pada waktu itu posisi kuat dan mayoritas diajak berdamai, beliau menerima tawaran damai. Kenapa? Karena damai jauh lebih utama. Damai jauh lebih utama. Nah, sekarang Nabi waktu itu berpikir apa? Kalau kita perang, maka orang-orang yang ada di Mekah meninggal, bos. Tidakkah mengislamkan mereka? Tidakkah membebaskan mereka dari penyembah berhala, sembah berhala? Itu tugas utama kita. Kalau kita perangi dia mati, dia tidak dapat hidayah. Nah, tujuan kita adalah memberikan dia, membebaskan dari sembah berhala dan perbudakan. Dan terbukti perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itulah awal banyaknya orang-orang Mekah yang tadinya tidak bisa masuk Islam karena tertekan oleh komandan-komandan dan kepala-kepala sukunya. Tertekan, waktu itu terbukti semakin banyak orang memeluk Islam. Jadi Islam itu sangat mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. Itu yang disebut tadi ukhuwah wataniyah. Nah, misalkan itu kan di zaman Nabi, Pak Ustadz. Bagaimana esensi toleransi kalau di zaman sekarang ini, Pak Ustadz? Nah, kalau zaman sekarang tidak bedanya. Kita, toleransi itu, saya sebenarnya sudah tidak nyaman menggunakan kata toleransi dan intoleran. Karena ini sudah menjadi kata-kata intrik-intrik politik. Kalau orang yang tersinggung dengan amar ma'ruf nahi mungkar langsung dibilangi dia intoleran. Orang yang kena dakwah-dakwah amar ma'ruf dia bilang kami ini toleran. Tidak ya. Jadi cocok adalah bahasa yang paling benar, paling pas sebenarnya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Artinya yang garis keras masuk, garis lembut juga masuk, kanan masuk, kiri masuk. Namanya tengah-tengah. Iya. Ya toh? Moderasi beragama. Betul, nah, sekarang menjawab pertanyaan, bagaimana zaman sekarang? Iya, Pak. Tidak ada perubahan. Dia kalau hubungan kepada Allah namanya ibadah. Tidak boleh kerjasama. Tidak boleh Arif hari ini pergi ke gereja, besok temanmu yang Nasrani pergi lagi ke masjid. Tidak boleh. Tidak boleh. Bukan toleransi namanya itu, makin kabur. Ya, tidaklah saya juga sepakat bahwa
kita datang ke gereja mengaji, Iya. kemudian teman-teman kita Nasrani datang ke masjid untuk nyanyi-nyanyi puji-pujian. Ini makin tidak jelas, kita punya batas. iya, iya, Jadi Pak Ustaz. kalau hubungan kepada sesama manusia, ibadah tidak boleh campur-campur. Ya, misalnya waktu saya kuliah dulu hampir semua gereja di Makassar saya datangi. Saya ikut sama iya, teman saya. Untuk apa? Saya mau tahu, oh apa isinya dakwanya, oh apa isinya khotbah-khotbahnya. Kita pelajari Saya semua, pelajari. Oh. Nah, supaya saya tidak salah menilai orang. Dalam teori komunikasi, datang kepada sumber yang terpercaya. Nah, langsung Bukan kita sumber sini. kedua. Ya, Iya, sumber pertama kita datangi. Nah, kemudian ya itu hubungan kepada Allah. Tidak boleh orang kerjasama. Tapi hubungan kepada muamalah, Muhammad. dagang, bangun jembatan, menjaga keamanan, itu boleh kerjasama. 17-an, Ustadz Dasat menyumbang panggung. Pendeta Hans menyumbang sound system. Boleh. Boleh kita Boleh. kerjasama. Itu kan. Toh, Iya. Dasat Latif tugas ronda malam pertama. Pendeta Hans malam ketiga. Biku malam ketiga. Iya. Malam keempat sama-sama. Nah, sambil menikmati kopi. Itu Dan bisa. ditambah dengan 7 kurma. Betul sekali. Nah, tapi itu kalau masalah ronda begitu enggak mungkin lah Pak Ustaz ronda karena sekarang lagi sibuk. Tidak boleh. Oh, bisa. Ustaz harus ronda Harus juga. ronda juga. Tidak boleh. Setidaknya kalau saya tidak ikut ronda karena piket ceramah toh, Iya. saya kirim konsumsi 7 kurma ke sana Betul toh, sekali, supaya betul. dia begadang tetap Jaga. energi, tetap sehat. Sehat, betul. Dan double manfaatnya Pak Ustaz. Ya. Jadi tahan dulu pemirsa, menarik sekali obrolan kita hari ini. Banyak yang saya dapat juga dari kisah-kisah yang Pak Ustaz sajikan ke kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan pencet yang lain tombolnya. Ingat, di sini saja. Tetap di Das Art on Stage. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita di program Das Art on Stage. Nah, hari ini semakin sore juga. Pemirsa di rumah mungkin sudah menyiapkan berbuka puasa, tapi semakin menarik obrolan dengan Pak Ustadz Dasat Latif hari ini. Makin menarik memang karena kau bajumu menarik juga. Harus menarik Pak Ustadz. Karena kalau otak juga sedikit, jadi mending baju saya yang bagus. Iya. Pak Ustadz, bagaimana nih tentang, mau dikonkretkan dulu sedikit Pak Ustadz tentang pembahasan tadi soal toleransi antar umat ini Pak Ustadz. Ya, jadi toleransi Iya. artinya mentolerir. Iya, Tolerir itu memberikan kebebasan. memberikan kebebasan. Ya. Nah, batasnya adalah selama dia tidak terkait dengan ibadah, silakan. Nah, kita juga umat Islam jangan terlalu cepat menjas orang longgar agamanya, terutama pejabat. Saya nih sebagai wali kota. Iya. Saya harus menjadi wali kota kepada umat Islam, bahkan kepada Nasrani, bahkan kepada orang tidak beragama sekalipun. Saya wali kotanya. Ya, Iya. maka tentu saya akan hadir ketika saya diundang. Bukan hadir sebagai Dasat Latif pribadi, tapi hadir sebagai kepala daerah yang harus mengayomi semua agama. Iya. Dengan catatan saya hadir memberikan sambutan sebagai kepala daerah. Saya hadir memberikan penghormatan kepada warga negara saya yang berbeda agama dengan saya. Tetapi dengan catatan saya tidak boleh ikut beribadah. Wah, Jadi iya. ketika sudah berkait dengan ibadah, Iya. maka panitia juga harus pahami agamaku. Nah, Ditanya dulu, iya. Pak Dasat, Pak Wali. Amin. Saya aminkan saja Pak Ustadz. Wali kota Tomo dari sini Tomo toh. Iya. anggap tuh. Pak Wali, Iya. ini nanti ada susunan acara, Pak Wali sambutan, selesai sambutan ada ibadah. Ibadah, iya. Nah, bagaimana menurut Pak Wali, apakah berkenan hadir ibadah? Maka panitia tidak boleh memaksakan. Menurut garis agama saya, Pak, saya hanya boleh sampai di sambutan. Oh. Saya tidak boleh menghadiri ibadah karena itu dilarang agama saya. Maka saya tetap di sini
silahkan menjalankan ibadahnya. Oh, seperti itu batasannya, Pak Kalau Ustadz. ibadah itu harus berdiri, saya tidak boleh berdiri. Iya, iya. Karena kalau saya berdiri sudah masuk bagian ritual ibadah. Oh. Nah, duduk saja saya. Silakan dia beribadah. Inilah yang disebut toleransi. Iya, iya, iya. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Di kabupaten atau wilayah yang minoritas muslim. Ya, anggaplah iya. misal di Toba atau kalau kita di Sulawesi Selatan di Toraja. Toraja, iya. Ya. Nah, bupatinya non-muslim. Lalu diadakan peringatan misal Maulid. Maulid, ya, Maulid Tapi Nabi. Maulid ini tidak ada masalah sebab bukan kaitan ibadah. Iya. Kecuali misalnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu. Nah, diundang Hari Raya Idul Fitri kan bagian ibadah. Iya. Diundanglah bupati untuk datang memberi sambutan. Beli sambutan silakan. Kalau bupatinya mau ke sebagai non-muslim, memberikan saja sambutan. Sambutannya isinya tentu menyambut bahwa sebagai bupati Tanah Toraja dan sebagai pribadi, ya, meskipun saya non-muslim, saya mengapresiasi dan memberikan kebebasan seluas-luasnya. Negara memberikan seluas-luasnya kepada kaum muslimin yang ada di tempat ini untuk beribadah. Nah, ketika tiba waktu sholat, Pak Bupati jangan disuruh juga sholat. Bapak harus toleransi, ikut juga sholat. Nah, tidak, itu sudah tidak boleh seperti itu. Ya, jadi toleransi itu batasannya adalah berkaitan dengan muamalah. Muamalah, iya. Berdagang, politik, musyawarah, ya, ekonomi, boleh. Nah, Pembangunan, iya. boleh kita bekerja sama. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, tidak boleh. Jelas sekali aturannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Dan itu sejarahnya seperti ini. Iya. Bosan kan ini orang-orang Arab Quraisy bertengkar terus. Iya. Akhirnya dia datang kepada Muhammad. Dia bilang, Muhammad, begini saja. Capek makin bertengkar terus. Bagaimana kalau kita kerjasama? Dia bilang, Nabi, apa maksudmu? Dia bilang begini, hari ini kami sembah Tuhanmu. Toh? Iya. Besok kau lagi sembah Tuhanku. Itu tawarannya. Tapi bukan Nabi yang menjawab, tapi turun surah Al-Kafirun. Oh iya. Ya, jawabannya lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh dicampur-campur. Nah, Pak Ustadz, ini lebih simpelnya saja permasalahan. Misalkan saya berkunjung ke rumah teman saya, Pak Ustadz, yang non-muslim gitu. Terus saya tidak mau minum air dari situ. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Wow, begini. Iya. Kenapa dulu kau tidak mau minum? Ya, misalkan itu Kalau dia hamar, gitu. dia hamar, tidak boleh kau minum. Tamu juga ini, yang tuan rumah juga ini tidak toleran. Iya. Kalau saya diundang sebagai dasat, mubalik, tetanggaku merayakan hari Natal, kan dia tahu bahwa saya tidak makan babi, saya tidak minum alkohol. Maka toleransinya dia adalah jangan sediakan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan agama saya. Kalau dia sediakan minuman dan makanan yang tidak sesuai agama saya, lalu saya tidak konsumsi, saya tidak boleh dikatakan, tidak toleransi. Toleransi itu dua belah pihak. Iya, Pak Ustadz. Ya, Arif mengerti saya mengerti. Itu namanya toleransi. Kalau saya terus yang harus mengerti, itu namanya tirani. Apa itu, Pak Ustadz? Penjajahan. Oh iya. Tirani. Jadi yang bagus adalah saling pengertian. Jadi toleransi itu dua belah pihak, tidak boleh satu belah pihak. Berarti saya tidak boleh kayak saya tidak boleh pakai gelasmu ya, tidak boleh saya pakai. Menyinggung perasaannya. Iya. Maka yang baik adalah non-muslim sudah tahu bahwa ini loh makanan yang tidak boleh dalam Islam. Maka jangan sajikan. Supaya juga dia tidak tersinggung ketika ditolak makanannya. Maka yang baik adalah, Pak Ustadz, jangan makin cemas. Semua ini yang saya hidangkan original halal. Saya pesan sama catering sendiri yang Haji Bedu. Haji Bedu. Tidak mungkin kan makanannya tidak halal kalau Haji Bedu. Saya pesan sama Haji Bedu. Ini halal ini. Maka saya tidak perlu khawatir. Yang tidaklah toleran kalau sudah dinyatakan halal, dihidangkan dan Bapak tetap tidak mau makan. Itu berarti menyinggung perasaannya orang. Kalau kau mau begitu, tidak usah datang bertamu. Daripada datang terus tidak menghargai. Tidak menghargai, ya. Maka jadi kedua belah pihak. Tuan rumah tidak menghidangkan makanan yang tidak sesuai dengan syariah, tetangganya yang Islam, dan Islam pun menghargai hidangan itu.
Oh iya. Nah, jangan sampai kita mohon maaf Pak, saya tidak bisa makan ini Dik. Tidak enak sih kalau saya makan. Pasti tersinggung. Oh Ya. iya, iya. Cara yang paling baik kalau saya cemas tuh saya khawatir. Aduh, karena ada juga yang penting dia bilang, yang penting bukan babi dan alkohol, semua halal. Nah biar ayam masih bisa haram. Kenapa? Kalau yang sembeli bukan basmalah. Oh begitu Pak Ya Ustadz. biar orang Islam yang sembeli tapi caranya salah, haram juga. Iya. Banyak itu pada potong-potong ayam, 40 nak potong. Nah bilang saja, Bismillahirrahmanirrahim, kali 40. Tidak boleh bos, satu Tidak leher, satu bismillah. Itu kan? Biar rapel gitu. Nah, maka kalau saya khawatir seperti itu, maka yang saya lakukan adalah, mohon maaf, saya lagi puasa. Oh iya iya. Termasuk kalau saya diundang di warung-warung kopi, rumah-rumah makan, dan dia mau ditraktir, orang yang saya khawatir, ini koruptor ini, uangnya tidak halal ini, saya tidak mau ditraktir. Saya takutnya saya makan uang haram. Maka cara saya ada dua. Bagaimana tuh, Satu, Pak? Iya. saya langsung pi bayar. Oh kita yang Saya langsung bayar. duluan. Jangan cemas, kali ini sekali-kali rasakan uangnya Ustadz. Wes. Padahal dalam hati. Jangan ke Ustadz, tidak, saya mau bayar kopi supaya saya tahu masuk surga. Oh. Cara kedua, mohon maaf saya puasa. Oh iya, iya. Nah, itu itu. sudah halus sekali Ya. cara kita ini ya Pak Ustadz. Jadi kalau berkaitan dengan tadi makanan, Iya. harus dua belah pihak. Kalau yang mengundang saya tetangga saya hari Natalan, maka persiapkanlah makanan yang betul-betul dinyatakan halal dengan cateringnya Haji Bedu. Nah begitu. Ya kan? Iya. Begitu. Betul, Nah, Pak Ustadz. kalau soal mengucapkan selamat hari Natal, Ya. terjadi ikhtilaf di antara ulama. Nah, Ya, tapi sebelum itu Pak Ustadz, nah tadi kan kita sudah bahas soal makanan Haji Bedu. Kalau soal minuman Ustadz, saya. oh ini pasti nih halal ini 7 kurma, ada mereknya halal. Iya ada Pak Ustadz tuh. Ini harus selalu dikonsumsi Pak Ustadz. Karena ini baik dikonsumsi. Nah pemirsa, sudah hampir nih kayaknya buka puasa pemirsa. Jadi harus kita sediakan ini. Kalau misalkan kita cari, di mana itu Rif? Di mana itu Rif? Ada di minimarket terdekat, pasti ada ini. Beli toh? Beli ya Pak Ustadz. Jangan tiba-tiba masuk, tidak ada CCTV bawa keluar, jangan. Ini susu steril 7 kurma. Ya. Tuh, susu steril 7 kurma ini, kalau misalkan yang sekarang itu minuman-minuman yang biasa-biasa saja tidak cukup. Tidak Harus cukup. yang double manfaat. Susu steril 7 kurma jawabannya. Karena susu steril 7 kurma, susu steril perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Dan dikemas dalam teknologi modern dalam kaleng higienis. Jadi otomatis double manfaatnya. Jadi Alhamdulillah. susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia, insya Allah. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini banyak sekali pelajaran yang saya dapat hari ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah saya senang sekali Pak Ustadz. Mungkin pemirsa juga merasakan itu. Jadi uhwa watonia. Bukan watonia. Uhwa Watonia. watonia. Ya. Alhamdulillah. Saya mengerti Pak Ustadz karena Pak Ustadz menjelaskan ke saya. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, kali ini sudah menjelang berbuka puasa. Semoga perbincangan kita hari ini banyak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari pemirsa. Jadi saya pamit undur diri. Kita bertemu esok hari di jam yang sama. Hanya di Das Art on Stage. Saya Arif Brata pamit dan juga Dasat Latif. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Kidi. Mari, Kidi. Metro TV